Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mudahkan kami hadir di tempat yang mulia ini untuk bersilaturahmi. Kami tidak ingin menggurui, tapi justru ingin belajar. Apalagi tadi kami dapat informasi yang sangat menarik bahwa masjid ini adalah gabungan pengurus antara NU dan Muhammadiyah. Keren banget. Barangkali ini bisa menjadi contoh nasional. Karena saya sendiri backgroundnya banyak belajar sama ulama dan kiai Nahdliyin, tapi sekolahnya di Muhammadiyah. Jadi dua unsur itu ada dalam diri saya. Dan dua-duanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Ukurannya apa? Kalau dua-duanya ahli sunnah jamaah ukurannya apa? Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Ya, yang lainnya itu banyakkan beda pendapat atau beda pendapatan. Ya. Jadi nggak perlu diributkan. Yang saya temukan melalui gerakan dakwah yang saya lakukan dari Aceh sampai Papua, persatuan Nahdliyin sama Muhammadiyah itu yang saya temukan justru di Papua. Di sana ada yayasan pendidikan Islam, itu yayasan gabungan pengurus NU dan Muhammadiyah yang mereka bergantian untuk mengelola lembaga itu. Dan hampir di semua kota-kota besar ada sekolahnya. Bahkan 60% murid-murid di sekolah-sekolah itu justru non-muslim. Keren banget. Memang persatuan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan pola seperti ini? Karena terus terang saja, kalau kita lihat data umat Islam Indonesia lemah sekali. Inilah yang ingin diangkat oleh Presiden kita Prabowo supaya umat ini maju. Karena suatu bangsa tidak akan maju kecuali mayoritasnya maju. Mayoritas umat Islam Indonesia kan, mayoritas bangsa Indonesia kan umat Islam. Maka umat Islamnya harus maju. Nah karena itu saya pelajaran penting yang pertama saya dapatkan dari masjid ini. Mudah-mudahan saya bisa bawa ke tempat-tempat lain untuk bisa menjadi satu konsep bersama. Memang diperlukan apa? Dialog, diskusi, dan masing-masing membuang egonya lah. Ya, yang penting untuk apa kita berislam ini? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya sama, pasti pikirannya akan sama, akan ketemu. Ya, rusaknya seorang atau satu kelompok atau satu golongan, kalau udah niatnya nggak benar, nanti munculnya pikiran-pikiran yang salah, akan menyimpang. Akhirnya agama ini hanya jadi tunggangan saja. Nah, tema kita malam hari ini bukan itu, ini cuma pengantar saja. Temanya menarik sekali nih, mengejar hidayah agar istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Keren banget. Tapi ada missing of link ya. Karena sebelum hidayah itu
Manusia ini oleh Allah, tadi udah dibacakan ayatnya oleh imam kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Malaikat itu dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Ya, binatang itu dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Tapi kita manusia ini dikasih akal dan dikasih nafsu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, bila seseorang tanpa agama ini ya, tanpa petunjuk Allah ini, dia menggunakan akalnya mengalahkan nafsunya, maka dia jadi manusia mulia. Bisa jadi lebih mulia dari malaikat. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya, nafsunya mengalahkan akalnya, itulah jadilah Bashar Assad itu. Ya, demi untuk dinasti dihancurkan negaranya. 550.000 rakyat Syria yang dibunuh oleh dia. Kejam sekali. Penjara penuh dengan rakyatnya sendiri. Kuburan-kuburan massal ditemukan ratusan ribu. Betapa kejamnya ketika hawa nafsu mengalahkan akal seseorang. Demi dinasti, undang-undang dirubah sama dia. Ketika Hafid Assad, bapaknya itu meninggal dunia tahun 2000-an itu, Bashar Assad masih umur 34. Tidak memperkenankan undang-undang itu untuk dia jadi presiden. Karena presiden minimal 40 tahun. Ama dia dirubah. Nah, ini gerakan dinasti kayak begini nih. Ya, dia merubah undang-undang. Sampai dia jadi presiden. Nah, jadilah presiden seumur hidup. Alhamdulillah kita bisa melewati kerja-kerja dinasti, tapi masih belum selesai. Ya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia menyadari semua itu. Betapa bahayanya dinasti ini. Hancur loh Pak. Mungkin 80% itu. Negara Syria itu hancur oleh dinasti ini. Ya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Alhamdulillah Pak Soeharto masih waras. Padahal pada saat Pak Soeharto di demo sekian banyak oleh mahasiswa segala macam itu, semua di tangan Pak Harto. Tentara, polisi, semua kekuatan tangan beliau. Kalau mau beliau pertahankan demi dinasti, bisa. Tapi dia waras. Dengan masukan para tokoh, sudah Bapak nggak diamanati sama rakyat, sudah serahkan. Serahkan sama Habibie. Masih waras. Tapi kalau dia syahwatnya mengalahkan akalnya, hancur Indonesia ini. Kita alhamdulillah sudah melewati itu. Tapi jangan ada dinasti lagi. Bapak sekalian, Allah menjadikan manusia ini mulia. Kenapa? Karena dikasih akal. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan manusia ini. Ya. Tapi kalau manusia dilepaskan tanpa petunjuk Allah, apa jadinya? Nah, lihatlah barat dan timur yang mereka tidak mau petunjuk Allah. Ya, saya pernah tinggal di Australia, saya tahu bagaimana kehidupan mereka. Saya kuliah juga di sana, saya tahu bagaimana kalangan para terpelajar itu. Ya. Persis seperti kata Allah pada ayat ke-12 surat Muhammad, waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ya, orang-orang kafir itu hidupnya makan-makan, senang-senang, persis seperti binatang ternak. Karena enggak ada petunjuk, tidak ada tujuan hidup. Dan nanti kalau mati di neraka itu, naudzubillah min dzalik. Tapi Allah Maha Adil. Manusia ini Pak, kita ini sebenarnya aslinya itu penduduk surga, bukan penduduk bumi ini Pak. Nabi Adam dan Hawa diletakkan oleh Allah di mana? Di surga. Tapi karena satu kesalahan, mereka melanggar satu larangan Allah. Akhirnya mereka diusir oleh Allah ke muka bumi ini. Seandainya Allah memperlakukan kita seperti memperlakukan Adam dan Hawa, kira-kira kita gimana Pak? Habis. Coba Bapak Ibu cek sama dirinya. Berapa banyak pelanggaran kita kepada Allah.
Jangan usah kepada Allah deh, sama orang tua kita aja. Berapa banyak kira-kira kesalahan kita sama orang tua kita? Nabi Adam Hawa sekali saja melanggar, Allah usir mereka. Turunlah ayat ke-123 surat Thaha. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Turun kalian berdua. Kalau turun berarti apa? Dari atas ke bawah. Dari surga ke dunia ini. Satu sama lain akan menjadi musuh. Disitulah perannya setan itu. Tidak ada permusuhan dalam kehidupan manusia kecuali di situ ada peranan setan. Hati-hati, antisipasi. Ya. Permusuhan antara suami istri, permusuhan antara orang tua sama anak, permusuhan antara keluarga, antar kampung, antar masyarakat, antar negara, bahkan sampai perang dunia. Nah, pertama, kedua, itu semua apa itu? Pengaruh setan semua. Tapi Allah ingatkan, barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Karena semua terarah dia. Dia terarah semuanya. Dan nanti di akhirat dia selamat. Ya. Selamat dunia, selamat akhiratnya. Tidak ada jalan kecuali lewat ini, Pak. Dari 1.400 agama di dunia ini yang betul-betul datang dari Allah, cuman ini, Pak. Kan? Itu adzan akhirat. Nanti kalau sudah adzan kita berhenti dulu dengar adzan, kita lanjutkan dulu ya. Ya, nanti salat jamaah insyaallah. Barakallahu, sebelum saya bicara tentang petunjuk hidayah Allah ini, ada muqaddimah yang bersifat aksiomatik. Ya. Dan itu menunjukkan keadilan Allah SWT. Ya, ternyata Allah menyebutkan di Al-Quran itu yang menjadi panduan oleh para ulama. Ada 3 perjanjian manusia dengan Allah. Kalau bapak ibu buat perjanjian kan paling 2 rangkap ya. Ya, di notaris jual beli paling 2 rangkap. Dia sama si pembelinya. Kita dibikin 3 rangkap sama Allah. Yang berarti tidak ada alasan bagi manusia untuk menyangkalnya. Ya. Dan selama hidup di dunia ini pun semua perilaku kita dicatat di 3 catatan. Pertama malaikat kanan kiri. Ya. Kedua itu bekas-bekas kita. Ya. Yang ketiga adalah saksi tangan dan kaki. Nah, itu ayatnya panjang. Makanya semua dibikin rangkap 3 sama Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk mengelak. Nah, apa yang terjadi dengan manusia ini? Manusia ini kan Pak ada 2 unsur Pak ya. Surat Shad ayat 71-72. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku menciptakan manusia yang berasal dari tanah. Itu fisik kita. Makanya semua kita akan kembali ke tanah. Ya. Senangnya makan kacang tanah. Maka hidup kita kan selalu terkait dengan tanah. Ya. Karena kita yang berasal dari tanah. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian dari tanah kan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Itu asal-usul kita. Tetapi kemuliaan manusia bukan di fisiknya. Kata Allah pada ayat yang 72, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku sudah sempurnakan ciptaan itu, kemudian aku tiupkan ruh pada dirinya, jadilah manusia. Ruhnya itu Pak ditiupkan dari kepala Pak. Ketika ruh masuk di kepala, masuk ke otak bergerak. Masuk ke mata melihat. Masuk ke telinga mendengar. Terus mulut ke bawah itu. Nanti Bapak Ibu kalau meninggal, rohnya keluar dari mana?
Dari kaki. Ya, kakinya dingin kan. Terus ke atas. Kalau Bapak Ibu kata Nabi pada saat ruhnya keluar dan keluar keringat di jidatnya, bukan di ketanya, di jidatnya, itu tandanya husnul khotimah. Ya, subhanallah. Makanya para ilmuwan memperkirakan posisi rohani manusia itu 80%. Fisik kita itu cuma berapa? 20%. Kalau saja kemudian manusia bisa memuaskan fisiknya, bagaimana dengan rohaninya? Makanya PBB menyebutkan 5 negara yang paling banyak bunuh dirinya. Semua negara kaya, semua negara maju. Pertama Swedia, negara paling makmur di Eropa sana. Setiap orang punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, punya penghasilan. Tapi tingkat bunuh dirinya tertinggi di sana. Yang kedua mana? Jepang, negara makmur di ASEAN ini kan. Kemudian yang ketiga Amerika Serikat, negara makmur, maju. Yang keempat Korea Selatan. Bahkan di Korea Selatan itu 70% penduduknya sudah lulus perguruan tinggi, Pak. Kita ini 60% nggak lulus SMP, Pak. Ini pekerjaan kita ini banyak banget, ya. Makanya pengurus masjid jangan tenang. Harus kita bangun umat itu dari masjid. Peradaban Islam itu membangun dari masjid. Kalau masjid ini nggak banyak anak mudanya, berarti masjid ini kurang berhasil. Di mana-mana masjid kebanyakan apa? Orang tua. Terakhir saya ke Rusia sebelum COVID. Saya pulang terus lockdown. Saya menemukan di Rusia perkembangan Islam luar biasa. Saya sholat Jumat di sana, 4 tingkat masjidnya, semuanya anak muda. Saya bisa ngitung, cari saja yang tua-tua itu. Ya, ini menunjukkan perkembangan baru yang luar biasa. Nah karena itu saudara sekalian, yang keempat Korea Selatan, negara maju. Dan yang kelima Perancis, semuanya negara maju. Apa yang terjadi dengan mereka? Empty soul, kekosongan jiwa. Orang kalau udah kosong jiwa, larinya kemana? Teler, ya kan? Judi, main AWW, main apa? Perempuan, ya kan? Zina sono, zina sini. Dia nggak punya tujuan. Ruhnya kosong dia. Terjadi kekosongan dalam jiwanya. Makanya Bukunan ini pemikir Amerika, penasihat 3 presiden Amerika dia. Pemikir Amerika. Silakan dilihat nanti di internet. Dia bikin buku judulnya The Death of the West. Kematian bagi Barat. Barat ini Amerika dan Eropa ya. Masuk Australia. Ya, dia mengatakan Barat ini sedang menuju pada kematiannya karena 2 sebab. Pertama karena demografi. Perempuan-perempuan di Barat itu Pak nggak mau punya anak kecuali cuma 1. Kalau mau punya anak cukup 1. Dan itu tidak memenuhi kebutuhan mereka. Sirkulasinya nggak terpenuhi. Makanya mereka banyak mendatangkan imigran Muslim dari berbagai negara kan. Ya, untuk mengimbangi kekosongan itu. Itu pas nanti akan punah. Udah, perempuan mereka nggak mau punya anak. Separuh penduduk Amerika itu lahir nggak jelas siapa bapaknya, Pak. Ya. Dan itu bebannya ke perempuan kan. Nah, kemudian itu karena free sex. Akibat free sex seperti itu. Kemudian yang kedua, dekadensi moral luar biasa. Ya, yang narkoba lah, yang pembunuhan lah, senjata bebas sana. Ya, itu akan menghancurkan peradaban Barat itu sendiri. Nah, kita tentunya jangan terlena mengikuti pola mereka. Ini banyak tokoh kita di atas ini terlalu kagum dengan Barat dan Timur itu. Ya, justru ini dilewatin. Petunjuk Allah ini banyak dilewatin. Yang muncul Islamophobia. Takut terhadap apa? Islam ini. Subhanallah. Padahal banyak mereka muslimin, Pak. Muslimin sendiri itu. Kalau non muslim masih masuk akal lah. Masih logis lah. Ini orang muslim sendiri. Tapi takut dengan Islam. Islamophobia namanya.
Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian. Nah, karena faktor manusia, unsur utamanya ada pada rohaninya, maka jangan sampai ini kosong. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita. Nah, apa pendahuluan yang Allah berikan perjanjian antara manusia dengan Allah? Pertama, Allah perbaiki roh kita itu yang selalu terhubung sama Allah. Surat Al-A'raf ayat 172. Kalau sekarang kalau bisa dibuka ayatnya, Pak. Ya, supaya supaya mengingat juga itu. Ya, kalau ada bawa Quran atau bawa HP silakan lihat surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Silakan dibaca, Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Kemudian mereka, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sebelum lahir di dunia. Roh-roh kita dikumpulkan semua sama Allah, dipersaksikan, apakah kalian mengaku aku Tuhan kalian? Roh kita mengatakan, iya ya Allah, engkau Tuhan kami. Berarti misi terbesar manusia itu apa? Ketuhanan, Pak. Justru hari ini yang paling rusak umat manusia di sini apa? Ketuhanan. Seandainya Pancasila itu dipraktekkan oleh para pejabat kita itu, Pak, insya Allah nggak ada yang koruptor, Pak. Insya Allah nggak akan menipu rakyat. Kenapa? Ketuhanannya jalan. Ketuhanan Maha Esa itu dia menjiwai butir-butir yang lainnya. Tapi ini yang kemudian banyak dilanggar ini. Justru Ketuhanan Maha Esa ini banyak dilanggar ini. Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian, itulah jiwa manusia ini sudah dipersaksikan tentang Tuhannya dan kita menerima semuanya. Perjanjian pertama itu. Jangan lupa itu. Makanya Barat maupun Timur mereka gagal memahami arti roh itu, Pak. Ya. Mereka gagal memahami arti roh. Jiwa bagi mereka itu mereka pahami sebagai alam bawah sadar. Jadi ada alam sadar itu otak, ada alam bawah sadar yang menyimpan semua data kehidupan manusia itu. Dan tidak punya mereka konsep bagaimana mengelola jiwa itu. Bahkan mereka mengatakan kebahagiaan manusia itu ada di otaknya. Bukan, kalau kita dilakukan kan disebutkan di kalbunya ya. Mereka bilang di mana? Di otaknya. Silakan pelajari itu ilmu neuroscience itu. Kebahagiaan itu ada di sini, Pak. Nanti di sini ada dopamin, ada apa. Di dalam otak kita itu ada gelombang theta, ada beta dan sebagainya itu supaya orang itu merasa tenang. Ya. Tapi itu tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu kalau bahagia megang apa? Megang jidat, megang dompet, atau megang dada? Hah? Itu naluri itu, Pak. Itu fitrah. Nah, makanya roh inilah yang harus kita jaga. Hubungannya dengan Allah SWT. Itu rahasia Allah itu. Yas'alunaka anir ruh. Qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Itu urusan Tuhan. Makanya ilmuwan barat maupun timur tidak bisa menyentuh roh. Roh itu ada. Tapi bagaimana dengan kemampuan ilmiah yang mereka dapatkan untuk mencapai roh itu. Sebab kalau nggak ada roh, Bapak nggak bergerak. Kalau nggak ada roh, Bapak jenazah. Ya kan? Roh itu ada. Tapi mereka tidak bisa mendeteksi itu. Karena ilmu mereka hanya dasarnya panca indera.
Roh itu di luar panca indera, nggak mampu ditempuh oleh panca indera. Makanya gagal mereka memahaminya. Makanya orang Islam itu bukan begitu cara berilmunya. Allah ajarkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu membaca fenomena alam, membaca apa saja, dan nggak ada ilmuwan tidak membaca, Pak. Ilmuwan itu pasti ahli baca dia. Ya. Tapi kalau Allah mengajarkan kita Islam, kamu baca atas nama Tuhanmu. Jangan cuma menurut pikiranmu saja. Di barat maupun timur tidak melibatkan Allah. Jadilah ilmuwan sekuler. Terputus dengan Allah SWT. Ya, makanya di dalam surat Al-Mulk ayat yang 22 Allah katakan, "Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda, amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim?" Apakah sama orang yang jalan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas? Loh, kita lihat ini akrobatik nih. Allah gambarkan orang yang tidak kenal Allah, orang kafir seperti orang jalan terbalik. Lah bodohnya kita itu kok ngikuti mereka? Lah orang sedang sudah terbukti jalan terbalik kok kita ikuti? Berapa banyak intelektual kita yang kagum dengan barat itu yang luar biasa, justru mereka mengabaikan kebenaran Al-Quran. Miskin. Padahal Allah katakan mereka apa? Sedang berjalan terbalik. Kok diikuti? Apa yamshi mukibban ala wajhi ahda, amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim? Coba bandingkan orang yang jalan terbalik dengan yang jalan normal dia mengikuti petunjuk Allah. Saya mau tanya bapak-bapak ini, ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak ibu jalan menuju kemana? Tidak ada orang jalan mundur, nggak ada orang jalan mampir. Bapak miring. Ya, kemana bapak? Ke depan. Kemana? Kemana? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina. Kalian sekarang sedang menuju kepada Allah. Makanya istilahnya itu kalau kamu dulu aslinya di surga, diturunkan di muka bumi, dikasih petunjuk sama Allah, kamu pegangin supaya kamu kembali ke surga, jangan ke tempat lain. Makanya mengatakan, aku datang kepada umat manusia, aku melihat mereka rame-rame menuju neraka. Aku halo, jangan, nanti kalian celaka. Itu misi Nabi. Itu misi para ulama masih daik. Makanya banyak orang ketakutan dikira misi ulama itu politik, kekuasaan. Enggak. Misi ulama itu penyelamatan umat manusia. Ngikuti Nabi. Supaya tidak masuk neraka rame-rame itu kan. Karena misi setan. Apa misi setan, Pak? Surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jangan lupa setan itu musuhmu. Jangan sampai kita lengah. Ini setan dijajak sohib. Ya udah rusak dia. Jadikan musuh setan itu. Setan itu bisa manusia, bisa jin. Ya. Kalau saja di pengajian ada yang tidur itu pasti kemasukan setan. Supaya nggak denger ya. Cuman setan jin. Ya. Kalau setan manusia biasanya ngajaknya nggak benar itu. Ya. Untuk apa setan menggoda manusia? Itu Allah berikan supaya rame-rame masuk neraka. Coba itu. Itu misi besar setan itu. Saya tanya sama Bapak, ini masjid ini salat subuhnya kalau hari biasa berapa shaf? Ya 3-4 shaf. Kalau Sabtu Minggu libur penuh karena ada pengajian. Ya, Sabtu harinya Yahudi, Minggu harinya Nasara. Harusnya Jumat subuh itu penuh nih umat ini kan. Ya, kalau enggak hari-hari biasa, pernah hari Jumat lah itu penuh itu. Hari mulia itu kan, apalagi kita berada pada bulan suci nih, bulan Rajab kan. Nah, barakallahu sekalian, makanya saya ingin mengingatkan saja itu. Betapa arti penting rohani di dalam diri manusia. Kalau enggak merana, Pak. Ini penelitian di dunia ini mengatakan kebanyakan manusia kena penyakit apa? Anxiety. Anxiety itu cemas, galau,
kekhawatiran, ya. Nggak tahu 2025 ini akan ada perkembangan ekonomi tidak, ya kan? Ya, umat ini akan menggeliat tidak, ya, tantangannya semakin besar tidak, itu semua menjadi kegalauan hari ini, Pak. Nah, barakallahu fikum sekalian. Jadi itu satu pertama, masalah apa? Rohani Allah sudah perbaiki, dikenalkan dengan Tuhannya. Itu perjanjian pertama. Perjanjian kedua ketika Bapak Ibu lahir ke dunia. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anaknya lahir? Ya. Yang hebat itu ibu-ibu. Ya, mulai menikah bahagia sekali. Tahu-tahu hamil. Udah 9 bulan dia bawa itu. Ya. Lahir berdarah-darah. Ya. Habis itu bikin lagi. Lupa dia, sakitnya lupa dia. Itu ibu-ibu itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Pada saat anak bapak ibu lahir, diapain tuh anak? Diapain? Diadzankan, diingatkan sama Allah. Kenapa? Kenapa? Kan anak bapak ibu ketika lahir, kamu waktu lahir nangis nggak, Dik? Hah? Kalau nggak nangis, kamu mati. Kenapa nangis? Kata Rasulullah, dia diganggu sama setan, maka dia menangis. Setiap anak lahir itu menangis. Dia diganggu sama setan, maka diusir dengan pengaruh adzan itu. Baru disusun, dikasih kasih sayang, terus dikembangkan itu, disekolahkan sampai nanti dia bekerja sampai apa? Dia menikah. Ya, yang hebat ibu-ibu itu, bapak-bapak luar biasa, terutama anak yang perempuan. Udah mulai lahir diurusin, dibesarkan, udah gede dikasih orang, coba itu. Kok tega bapak ibu? Ya? Setelah 24 tahun, 25 tahun anaknya, orang baru datang melamar dikasih. Kok tega coba? Apa itu? Fitrah. Apa itu? Fitrah. Nah itu ayatnya, ayat ke-30 surat Ar-Rum, Pak. Itu perjanjian kedua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Silakan baca, Pak. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, apa itu fitrah, Pak? Rasulullah menjelaskan dari Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir di dunia itu dia lahir di atas fitrah. Muslim maupun kafir. Semua anak lahir itu dia sudah tertanam di dalam dirinya apa itu, Pak? Islam. Makanya kalau anak orang kafir meninggal masih kecil, insya Allah ahli surga. Ya, karena dia masih apa? Mengemban Islam. Tergantung orang tuanya, apakah mengeluarkan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang lahir dari orang tua yang Muslim itu keuntungan yang luar biasa. Jangan bilang, ya karena saya orang tua Muslim saya jadi Muslim. Bahlul. Itu karunia Allah yang luar biasa. Kamu dilahirkan dari orang tua yang Muslim. Tidak berdarah-darah kamu kan. Makanya tinggal bagaimana memahamkan Islam kepada anak-anak kita itu supaya Islamnya itu benar. Nah, fitrah inilah saudara sekalian, kalau dalam bahasa Inggris namanya insting. Kalau bahasa Indonesia namanya naluri. Ya. Kalau bahasa agama namanya apa? Fitrah. Ada apa dengan fitrah manusia? Ya. Disinilah perbedaan antara pandangan Islam sama pandangan Barat. Ya. Adam apa siapa itu? Maslow.
Ada Maslow. Itu termasuk pandangannya itu menjadi acuan bagi Barat. Ada Maslow itu mengatakan apa sih yang dicari oleh manusia? Ini karena nggak ada kaitan sama agama. Dia pakai akal sendiri kan? Dia teliti 5. Yang pertama, dia butuh kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, dia butuh keamanan, ya, butuh keamanan, kenyamanan, ya, perlindungan. Itu manusia. Yang ketiga, dia butuh mencinta dan dicintai. Dan peranan di masyarakat. Ini pun nggak harus dengan menikah mereka, kan. Nah, yang keempat, manusia itu ingin dihargai. Ya, manusia ingin apa? Dihargai. Makanya ada trofi-trofi itu kan. Penghargaan kepada manusia ini kan luar biasa. Baru yang kelima, mencapai kepuasan. Ini nggak ada standarnya. Kapan Bapak Ibu mencapai kepuasan? Tidak ada standarnya. Ya. Makanya karena ini dibangun tidak dasar agama. Tapi kalau dasarnya agama cuma 3. The basic needs of human being, kebutuhan dasar manusia itu 3, Pak. Kalau nggak dapat ini merana dia. Pertama, dia butuh agama yang benar. Dia butuh Allah yang mengarahkan dia sebagai penciptanya. Nggak ketemu ini, dia jalan terbalik. Nggak akan ketemu arahnya. Yang kedua, dia butuh hidup, cari makan, sandang, pangan, papan dan seterusnya. Dan yang ketiga, dia butuh lawan jenis. Itulah kenapa Bapak Ibu, anaknya nanti yang perempuan diserahkan sama suaminya yang melamar dia kan. Itu fitrah. Pertanyaannya, dari 3 komponen kebutuhan dasar manusia ini, paling penting yang mana? Paling penting yang mana? Kenapa agama? Kenapa agama yang penting? Sebagian orang itu nggak penting Pak agama itu Pak. Saya aja waktu masuk SD, pertama saya masih ingat, pertama masuk kelas, ini Budi, itu Rini, Budi ke sawah, Rini ke pasar. Lah ngapain saya ngurusin Rini Budi? Biar aja dulu sama orang tuanya. Karena apa? Menteri pendidikannya nggak paham bagaimana mendidik anak itu. Nggak paham dia. Lulusan Sorbonne dia, Perancis sana. Jadi saya sekalian, disinilah pentingnya menyadari kalau agama itu paling penting dalam hidup. Makanya Allah bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali dengan Islam. Kamu tidak mungkin bahagia dalam hidupmu kecuali kamu bermegang petunjuk Allah ini. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat Toha 24-25 itu. Siapa yang berpaling dari ajaranku ini, hidupnya pasti akan menderita. Dan kita saksikan bagaimana penderitaan mereka. Meskipun hidupnya mewah, meskipun kekuasaannya besar, tapi ada kekosongan jiwa. Dan ini kemarin dibuktikan oleh mantan rektor ITS. Geger itu. Mantan rektor ITS. Dia tinggalkan semua kemewahan itu. Dia masuk pesantren ngapalin Quran. Teman-temannya orang tuanya bodoh. Udah ilmuwan, udah profesor, dokter. Ditinggalin. Cuma masuk pesantren. Dapat apa dia masuk pesantren? Coba itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam gejolak dirinya itu. Kekosongan jiwa Pak. Apa arti semua itu? Kalau kita tidak terpenuhi jiwa kita, nggak akan mungkin bahagia Pak. Berpaling dari sini nggak akan mungkin bahagia kata Allah. Ya, makanya bahagiakan dirimu dengan ini. Nanti bahagia di akhirat. Barakallahu saya sekalian. Kalau sudah agamanya benar, cara hidupnya benar, nggak mungkin dia korupsi, nggak mungkin dia cudol, nggak mungkin dia berzina. Nggak mungkin dia melanggar Allah seperti itu. Karena itu akan menyengsarakan dirinya sendiri. Perhatikan. Kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra. Catat buku itu. Terujukan para ulama. Al-Qawaidul Kubra 2 juz. Intinya kata Al-Izz bin Abdul Salam, bila seseorang menjalankan ajaran Allah, kita sholat,
kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, semua yang diajarkan oleh Allah, dua yang akan dirasakan. Apa? Kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan, rasakan itu. Setiap kita melaksanakan syariat Allah, kalau sampai tidak hadir rasa nikmat dan bahagia, ada yang salah dengan Islam kita itu. Kita harus koreksi itu. Karena Allah memberikan agama ini bukan kosongan, Pak. Maksudnya itu apa ini? Untuk membahagiakan manusia. Ditangkap nggak? Sekarang bertanya, ada nggak orang hidup tanpa nggak ingin bahagia? Ada nggak? Nggak ada. Semua orang ingin bahagia, Pak. Tapi tidak semua orang tahu gimana cara memperoleh kebahagiaan itu. Allah ajarkan sama kita, Sang Pencipta ini kan. Barakallahu sekalian. Makanya ketika orang itu sudah mulai berpaling dari agama Allah, mengalamilah dia derita-derita dalam kehidupannya. Larinya ke narkoba, larinya kemana-mana itu kan. Nah, barakallahu sekalian. Kalau agama hidupnya benar menurut agama, berarti dia lurus. Dia hanya cari yang halal. Kita sudah banyak menemukan di lapangan itu. Betapa banyak derita manusia karena pengaruh haram. Nah ini yang kedua. Ya, dalam kitab Al-Qadul Kubra itu, bila seseorang melanggar satu larangan Allah, apalagi banyak, ya, dan itu cocokkan dengan para koruptor-koruptor itu. Apa yang dia peroleh? Dua, Pak. Menderita dan hina. Jangan dikira duitnya banyak, tapi dia menderita jiwanya dan hina dia karena melanggar Allah. Sampai ada orang bertanya, Ustaz, gimana hukum menggunakan hasil korupsi untuk bangun masjid? Nggak perlu. Allah nggak butuh yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak terima kecuali yang baik. Nggak mau yang kayak gitu-gitu. Jauhkan itu dari masjid yang gitu-gitu. Ikhwan warahmatullahi. Jadi Islam ini kalau kita pahami, apa yang kita rasakan, Pak? Nikmat dan bahagia. Dan kita saksikan orang-orang yang jauh dari Islam itu, mereka pasti menderita dan hina. Makanya kita dakwain, ayo kamu jangan menderita, jangan hina, ayo ke sini. Ya, ke sini kamu supaya selamat. Gitu. Cuman banyak orang tidak paham. Ya, tidak paham. Nah, ini yang kedua, Pak. Jadi apa? Perjanjian antara manusia dengan Allah lewat apa? Lewat fitrahnya, nalurinya, dibikin bagus sama Allah. Mau azan dulu? Ya, silakan azan dulu, nanti lanjutkan dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala
La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله Lama-lama mati. Udah. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Kita lanjutkan Pak ya. Lagi nanti sebelum salat berjamaah. Perjanjian yang ketiga, perjanjian yang Allah sebutkan pada ayat ke-165 surat An-Nisa. Jangan baca Pak. Rusulan mubasysyirina wa mundirina li'alla yakun linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi pertama perjanjian apa tadi? Ruh dengan Allah, yang kedua perjanjian fitrah, yang ketiga perjanjian akal nih. Makanya agama ini hanya untuk yang berakal, Pak. Makanya dalam kajian-kajian fikih kan akil baligh. Apa? Seorang itu akan terbebani dengan apa? Sebagai mukallaf kalau apa? Akil baligh. Laki ditandai dengan umur 15 tahun, perempuan ditandai dengan menstruasi. Akil baligh. Nah, itu perjanjian tuh, Pak. Allah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan dan mengarahkan kepada umatnya. Masing-masing nabi kepada umatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW kepada untuk apa dikirim kepada seluruh umat manusia. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmat buat alam semesta. Kata Rasulullah, ana rahmatun muhda. Aku ini rahmatnya dihadiahkan. Mengapa? Mengapa, Pak? Karena Nabi Muhammad dididik langsung oleh Allah. Ya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Allah langsung mendidik beliau. Ya. Ini kalau diceritakan panjang. Cuma secara ringkas saja. Pada ayat 113 surat An-Nisa Allah mengatakan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Allah ajarkan kepadamu sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Itulah hikmah. Ya? Dan Allah ajarkan kepadamu ilmu yang kamu tidak tahu sebelumnya. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian dalam surat Al-An'am 90 Allah katakan ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Seluruh para nabi dan rasul itu diberikan petunjuk oleh Allah dan ambil semua itu. Makanya seluruh ajaran para nabi dan rasul itu ada sama Nabi Muhammad SAW. Ada pada Islam ini. Ya, hidayah itu lengkap dalam Islam ini. Karena itu merupakan gabungan dari seluruh ajaran para nabi dan rasul itu ada dalam Islam ini. Tinggal umat Islamnya jangan memble. Ya, umat Islam ini harus memimpin dunia, Pak. Bukan memimpin Indonesia, memimpin dunia, Pak. Karena tidak ada konsep dalam kehidupan manusia
selengkap Islam. Lihat itu komunisme berantakan. Runtuhlah itu Balkan, runtuhlah itu Eropa Timur. Sekarang ini Barat dengan kapitalisme sedang sekarat. Terus manusia menunggu apa sekarang? Konsep apa lagi yang mau diciptakan? Udah habis pikiran manusia ini. Tidak ada jalan kecuali dengan konsep Islam. Kalau mau selamat dunia ini kan. Ya. Ekonomi kita ini masih ekonomi ribawi, Pak. Ya, ekonomi yang tidak fair. Dikendalikan oleh segelintir orang. Ya. Coba kalau pakai ekonomi syariah. Semuanya fair. Tidak ada dominasi seseorang ataupun sekelompok orang. Semua kembali kepada manusia itu sendiri. Luar biasa. Karena itu barakallahu, ini perjanjian ketiga, perjanjian alam akal, Pak. Makanya akal ini dibatasi pakai batok ini kan. Akal manusia ini, Pak, menurut hasil penelitian ilmiah lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Ya, entar lagi ustadz ini akan digeser sama AI. Tadi pengajian pakai AI. Ya. Tanya AI, terangkan tuh apa itu hidayah. Diterangin panjang lebar dia. AI terangkan tuh apa itu istiqomah. Oh, terangin. Tadinya begini. Itu kecerdasan buatan manusia. Jadi sekalian ke depan ini anak-anak kita yang kecil-kecil ini harus disiapkan, Pak. Menghadapi keadaan pada masa mereka. Ya, 70% ke depan nanti pekerjaan manusia hilang, Pak, diganti robot semuanya. Ya. Sekarang masih Bapak nyetir-nyetir pakai mobil, entar lagi nggak ada lagi itu setir. Robot semua. Entar lagi Bapak akan berobat sama robot, aku sakit perut, Bot, obatnya ini nih. Nanti tergeser sama robot semua. Ya. Ke depan ini kalau marbot nggak bisa diganti, Pak. Itu profesi mulia itu kan. Jadi saya sekalian, makanya itulah perjanjian ketiga alam akal diarahkan dengan petunjuk ini. Itulah yang Allah sebutkan pada surat Al-Insan ayat ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan petunjuk manusia ini, hidayah. Tinggal apakah dia menerima atau dia ingkari. Kalau menerima dia akan jalan yang lurus, kalau dia mengingkari berarti apa? Jalan terbalik dia. Nah, sekarang bicara hidayah. Hidayah itu ada 2, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada ayat 52 surat Asy-Syura Allah katakan wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya Allah jadikan Al-Qur'an ini untuk apa? Kehidupan cahaya dan apa? Roh manusia ini. Siapa terputus dengan Al-Quran, rohnya menjadi rusak dia. Busuk rohnya. Dan jadikan Al-Quran ini panduan hidup. Dan Bapak Ibu jangan ada sehari tidak baca Quran. Ya. Sunnahnya berapa? Khatam baca Quran. Sunnahnya berapa? Tahu? 3 hari sekali. Jadi sehari berapa? 10 juz. Ya. Bapak Ibu kalau makan sehari 3 kali, nah ini cukup 3 hari sekali. Ya. Kalau terlalu sibuk ya sepekan sekali lah. Nah, itu rata-rata para sahabat itu dari Jumat ke Jumat. Nah ini udah kakek-kakek kerjanya main HP terus. Bu Asono, Bu Asono. Habis waktunya. Ya, orang pakai HP itu rata-rata menurut penelitian itu 9 jam sehari. Bahkan ada lebih dari itu. Ya, apalagi HP-nya 2, 3, 4 ya. Nah, coba kurangilah itu. Kalau baca itu agak apa? Pandangannya agak apa? Kabur, pakai murotal lah. Pakai murotal. Pokoknya jangan jauh dari Al-Qur'an. Ya. Dan saya temukan hadis yang paling paling malas lah orang hafal Quran, hatam Quran itu paling malas itu 40 hari sekali, Pak. Makanya jangan sampai lewat 40 hari sekali hatam Quran. Nah, supaya jiwanya apa? Terpenuhi. Ibarat charging HP itu, Bapak kalau ya
udah 50% aja udah bingung gimana supaya cari charger supaya apa? 100%. Kenapa jiwanya nggak begitu, Pak? Ya, coba di charger terus itu dengan Al-Quran itu, supaya nyala itu jiwanya. Nah, hidayah yang pertama kata Allah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad bisa menghantarkan manusia kepada hidayah itu. Dan itu kemudian diwarisi oleh para ulama, para dai, para ustadz untuk menjelaskan hidayah itu kepada manusia. Itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang berupa penjelasan-penjelasan. Ya, ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar, ya, ini yang diridhai oleh Allah, ini yang tidak, ya. Itu adalah penjelasan Nabi sebagai apa? Rincian dari praktek Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini global, Pak. Ya, rinciannya pada sunnah Nabi. Nah, barakallahu itu adalah satu bagian, namanya hidayatul irsyad wal bayan. Nah, yang kedua ini namanya apa? Hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq seperti pada ayat 56 surat Al-Qasas. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad. Muhammad ingin mempengaruhi pamannya Abu Thalib supaya masuk Islam. Tapi pengaruh kaumnya begitu kuat sampai dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Turunlah ayat itu. Engkau tidak bisa memberikan hidayah sebagaimana yang kamu inginkan, itu adalah prerogatif Allah. Namanya apa? Hidayatul taufik. Ya. Banyak kita mendengar wabillahi taufik wal hidayah. Kebalik. Harusnya wabillahil hidayah wa taufik. Itu yang benar tuh. Karena hidayah itu usaha manusia, taufik itu pemberian dari Allah. Gitu. Ya. Pada ayat ke-17 surat Fussilat, Allah menjelaskan contoh dari kaum Samud. Fa amma Samud fahadainahum wastahabbul ama 'alal huda. Ya, kaum Samud kami berikan petunjuk, kirim Nabi Saleh ke mereka. Tapi mereka enggak mau hidayah itu. Sehingga mereka maunya apa? Nyimpang, sesat. Salah siapa? Salah dirinya sendiri. Makanya nanti di hadapan Allah tidak ada alasan bagi manusia. Oh, saya nggak tahu. Karena sudah ditanam tadi itu. 3 perjanjian pada diri manusia. Dan dengan petunjuk ini tergantung bagaimana manusia itu menyikapinya. Terima, sami'na wa ata'na. Atau kemudian kamu tidak terima. Makanya dalam menyikapi hidayah, al-irsyad wal bayan dan hidayah taufik ini ada 3 keadaan manusia. Ada 3 keadaan manusia. Yang pertama, Allah berikan dia petunjuk, ilmu. Dia belajar, dia mendalami. Tapi dia committed dengan apa yang dia ketahui itu. Dia jalankan. Nah, ini manusia super. Ya. Itulah yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Bapak, Ibu minta apa? Apa itu petunjuk? Ilmu dan amal. Apa? Ilmu itu petunjuk, pakai ilmu dasar. Amal itu prakteknya. Itu hidayah taufik, Pak. Ilmu ini usaha manusia. Praktek ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada orang itu. Makanya kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah mereka yang sampai masuk surga. Ya, itu mereka pada ayat ke-69 surat An-Nisa. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu mereka yang sudah selesai melewati kehidupan dunia ini. Sampai mereka berada menjadi penduduk surga. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini yang gagal nih. Ini yang kedua nih. Dia gagal untuk menerima hidayah. Baik hidayatul irsyad wal bayan atau hidayatul taufik. Yang pertama adalah mereka yang dimurkai oleh Allah, dia dapat ilmunya, Pak. Makanya saya punya laporan kajian Al-Quran di Israel, Pak. Dahsyat. Ngelebihin ya di pesantren-pesantren. Ya, seorang itu untuk menjadi Mossad nggak akan diterima jadi Mossad kalau dia nggak mempelajari Quran, Pak. Coba itu di Israel itu.
Luar biasa kajian Qur'annya, Pak. Dalam sekali. Ya, sampai Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'u. Mereka kenal Al-Qur'an ini. Mereka kenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Bapak kenal nggak sama anaknya? Insya Allah dari jauh baunya tahu itu anakku. Ya. Mereka kenal Al-Quran seperti itu. Tapi mereka nggak mau jalankan. Justru mereka mencari bagaimana cara menghancurkannya. Itu kerja-kerja mereka itu. Nah ini mereka dimurkai oleh Allah kenapa? Tahu yang benar, tapi tidak mau menjalankannya. Atau yang kedua, seperti kaum Nasara. Dia mau beramal, tapi nggak tahu yang benar. Ya? Mereka mau beramal, tapi nggak tahu yang benar. Akhirnya manusia dituhankan, apalagi. Ya? Ibadahnya cereng gitu. Karena nggak tahu caranya dia. Ya? Waladhdallin. Dia tidak dapat hidayah taufik. Subhanallah. Nah, yang paling parah yang kedua, Pak, ini. Yang ketiga ini, ya dia dikasih petunjuk, udah tahu, udah belajar, tapi kemudian apa? Gak menjalankan. Itulah kaum Yahudi itu. Makanya paling kaum Yahudi itu oleh Allah disebutkan pada ayat 82 surat Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan temukan manusia-manusia yang paling benci kepada orang beriman siapa? Orang Yahudi. Makanya dengan segala cara mereka itu ingin menghancurkan umat beriman ini. Kemudian orang musyrik. Nah, barakallahu kalau kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam salat yang wajib, 12 kali dalam salat yang sunnah rawatib. Berarti berapa? 29 kali. Itulah jumlah kalimat dalam Al-Fatihah. Ya, 29 kata itu. Nah, barakallahu sekalian, kalau sampai kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim, tapi perilaku kita masih belum sesuai dengan ajaran Allah, kira-kira yang salah siapa itu? Hah? Kita sendiri. Nah, ketika kita menyadari ini ajaran Allah yang harus kita terima sepenuhnya, kemudian kita jalankan dengan benar, nah itulah yang nanti Allah janjikan pada surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Luar biasa. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjalankan itu kembali kepada masing-masing kita ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan atau masukan, kritikan, silakan. Jazakallahu khair. Iya, iya. Itu ada mic-nya itu. Iya. Mengenai istiqomah, Ustaz. Kan iman seseorang untuk Nabi kan apa? Naik turun. Nah, untuk tetap istiqomah itu menurut Ustaz itu resepnya itu apa? Wah, mantap. Ya, barakallahu. Istiqomah itu adalah menetapi jalan kebenaran. Selalu di atas jalan kebenaran. Tidak bergoyang ke kanan maupun bergoyang ke kiri. Dia lurus. Ya, di atas kebenaran yang datang dari Allah. Dan untuk menjaga itu tidak mudah. Makanya pada ayat yang ketiga surat Al-Anfal Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. 700 ulama mendalami tentang ini dan kesimpulannya istiqomah itu artinya di atas ketaatan. Kalau iman kita itu stabil di atas ketaatan,
itu berarti kita istiqomah. Kalau masih zigzag, kadang halal, kadang haram, kadang apa? Sholat berjamaah, kadang enggak. Ya. Zigzag dia. Itu harus dikoreksi tuh, harus luruskan tuh. Ibarat mobil udah goyang-goyang ini tinggal nabraknya aja ini. Ya kan? Ya, kalau mobil enggak seimbang kan, kalau enggak nabrak ditabrak dia. Itu bahaya sekali. Ya. Istiqomah berarti orang itu menyadari kebenaran yang datang dari Allah, kemudian dia pegangi semampunya selalu dalam ketaatan. Bila seseorang itu kemudian terjerumus ke dalam dosa, dan itu tidak mustahil. Sebagai manusia kan ada titik lemah gitu Pak. Kadang-kadang karena pikiran sumpah, kadang-kadang karena teman, kadang-kadang karena keadaan, banyak faktornya. Terus seseorang bisa terjerumus ke dalam pelanggaran kepada Allah. Dia lalai dia. Terjadilah peristiwa dia melanggar Allah. Ya. Maka segera koreksi. Taubat sama Allah, kembali kepada yang benar. Nah, kembali utuh itu istiqomahnya. Tapi ketika istiqomahnya itu terganggu dengan maksiat, ya, berarti ibarat kapal sudah mulai bocor nih. Ya, kalau terus apa yang terjadi? Tenggelam dia. Makanya maksiat itu Pak seperti pusaran air. Kalau satu kaki masuk di pusaran itu, apa terjadi? Dia sedot tubuh kita Pak. Jangan coba-coba dengan maksiat. Orang ngerokok itu awalnya dari mana? Nyoba satu. Kalau kamu nggak ngerokok, gak jantan. Iya. Coba nih. Oh jantan kau. Awalnya pusing-pusing. Iya. Terusin. Nanti biar. Udah. Akhirnya keracunan dia. Terus apa? Jadilah apa? Ketagihan. Gitu. Istiqomah di atas. Ya nggak benar. Ya. Jadi saya sekalian makanya disinilah kesadaran untuk senantiasa di atas ketaatan. Itu kata paling gampang. Ya memang pembahasan istiqomah itu panjang. Kata Umar, istiqomah itu kamu bersikap jangan bunglon. Bunglon itu apa? Pelin-pelan. Kalau ketemu orang baik jadi baik, ketemu orang buruk jadi buruk. Makanya Nabi mengingatkan, la yakun ahadukum imma'atan yaqulu in ahsana nasu ahsantu wa in asa'u wasa'tu walakin wattinu anfusakum in ahsana nasu an tuhsinu wa in asa'u fastanibu isata. Kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang mudah terbawa arus. Kan manusia ini Pak cuma dua, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau kita kuat, kita mempengaruhi. Tapi kalau kita lemah, kita akan dipengaruhi. Nah, setiap muslim ini harusnya dia kuat. Tidak imah kata Nabi, tidak mudah terbawa arus, tidak mudah dipengaruhi. Nanti dia bilang kalau orang baik saya baik, kalau orang buruk dia ikut buruk. Tapi kata Nabi apa? Kokohkan dirimu itu, istiqomahkan dirimu itu. Kalau orang baik kamu baik, kalau orang nggak baik tinggalkan ketidakbaikannya. Itulah istiqomah Pak. Ya, saya kira itu secara ringkas. Barakallahu. Kena ada lain? Kalau enggak kita sholat berjamaah insyaallah. Tadi imamnya keren banget bacaannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Udah paham semua berarti. Ibu-ibu ada tanya Bu? Hah? Kalau ibu khawatirnya protes. Alhamdulillah. Udah nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.